Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita les online lagi ya deh. Ini pertemuan ke-8 hari Rabu 14 Oktober 2020. Oke, kita masuk bab selanjutnya, yaitu bab persamaan garis lurus. Jadi nanti kalau misalnya kan Rara minggu depan mau ulangan bab relasi dan fungsi, jadi kakak masuk aja dulu bab baru. Jadi nanti kalau misalnya pas Rara belajar untuk persiapan ulangan ada yang Rara bingung, silahkan ditanyakan ya deh ya. Nah, jadi nih malam ini kita masuk bab persamaan garis lurus. Nah, jadi persamaan garis lurus itu bentuk umumnya awalnya itu ada beberapa macam. Bisa ditulis MX tambah C sama dengan 0, bisa AX tambah BY tambah C sama dengan 0, atau Y sama dengan MX tambah C. Tapi yang paling familiar, yang paling terkenal itu dua persamaan ini. Nah, dengan M-nya itu adalah gradien atau kemiringan. Nanti kita bahas lebih lanjut tentang gradien dan kemiringan itu. Kemudian di sini untuk menentukan persamaan garis lurus itu ada 3 bentuk. Jadi misalnya nanti yang pertama itu ada persamaan garis lurus yang melalui suatu titik. Titiknya itu disimbolkan X, Y. Jadi nanti di soal X, Y ini berupa sebuah koordinat. Artinya X dan Y-nya itu berupa angka. Berupa sebuah angka. Kemudian dan memiliki gradien M. M-nya juga nanti berupa sebuah angka. Maka katanya kalau dia melewati satu titik yaitu X, Y dan memiliki gradien M, maka rumusnya menjadi atau persamaannya menjadi Y sama dengan MX tambah C. Nah, contohnya di sini. Persamaan garis lurus yang melalui titik 2,3. Nah, ini tadi yang kakak maksud X, Y. 2,3 dan memiliki gradien M. M itu adalah gradien. Maka di sini yang diketahuinya apa? 2,3 ini artinya X, Y. Berarti X-nya 2, Y-nya 3. Gradiennya itu M. M-nya berapa? 2, seperti itu. Oke. Kemudian kita masukkan rumusnya. Kalau persamaan garis lurus yang melalui suatu titik dan memiliki gradien, rumusnya adalah ya benar, rumusnya adalah Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan MX tambah C. Tinggal kita masukkan Y-nya berapa, M-nya berapa, X-nya berapa. Maka dia menjadi Y-nya 3. Salah nih. Ini berarti kakak lupa. Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang X1. Ini rumus yang benar ya. Untuk persamaan garis lurus yang melalui satu titik dan memiliki gradien M. Maka di sini Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang X1. Tinggal kita gantikan. Y1-nya berapa, M-nya berapa, dan X1-nya berapa. Maka di sini X1-nya adalah 2, Y1-nya adalah 3, dan M-nya adalah 2. Jadi kakak masukkan ke sini Y1-nya 3, M-nya adalah 2, X1-nya adalah 2. Kemudian yang di luar kurung kita kalikan ke dalam. Jadi 2 dikali X, 2X. 2 dikali negatif 2, negatif 4. Setelah itu kita pindahkan negatif 3 ke sebelah sini. Jadi sisa Y sama dengan 2X dikurang 4, negatif 3-nya pindah ke sebelah sini jadi positif 3. Maka yang bisa dihitung 2X negatif 4 tambah 3, utang 4 bayar 3, berarti sisa 1. Maka persamaan garis lurus yang melalui titik 2,3 dan bergradien 2 adalah Y sama dengan 2X dikurang 1. Kemudian selanjutnya di sini ada persamaan garis lurus yang melalui titik A,
X1, Y1 dan titik B X2, Y2. Jadi di bentuk soal nomor 2 ini dia melalui dua buah titik, yaitu titik A dan titik B, maka disimbolkan X1, Y1 dan X2, Y2, tapi tidak diketahui gradiennya berapa. Maka rumusnya menjadi seperti ini. Y per Y1, Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Nah, jadi kalau mau mencari persamaan garis lurus yang kedua titiknya diketahui tanpa gradien, maka rumusnya seperti ini. Tinggal kita masukkan. Loh, nggak ada soalnya. Sini kakak ganti aja ya. Ini misalnya 2,3. Di sini 1,2. Berarti X1-nya 2, Y1-nya 3, X2-nya 1, Y2-nya 2. Maka di sini menjadi Y dikurang 3 per Y2-nya 2 dikurang Y1-nya 3 sama dengan X dikurang X1-nya adalah 2 per X2-nya 1 dikurang X1-nya 2. Ini tinggal disederhanakan. Y dikurang 3 per 2 kurang 3 negatif 1. X dikurang 2 per 1 dikurang 2 juga negatif 1. Nah, sampai sini kita kali silang. Ini dikali ke sini, berarti negatif 1 dalam kurung Y dikurang 3 sama dengan yang ini lagi, negatif 1 dikali X dikurang 2. Kalikan ke dalam negatif 1-nya. Negatif 1 kali Y negatif Y. Negatif 1 kali negatif 3 positif 3. Negatif 1 kali X negatif X. Negatif 1 kali negatif 2 sama dengan positif 2. Tinggal kita gabungkan. Negatif Y tambah 3. Ini kita pindahkan ke sini. Jadi negatif X pindah jadi positif X. Positif 2 pindah jadi negatif 2. Sama dengan 0. Terus kita susun. Yang positif di depan. X-nya positif. Ya udah X-nya di depan. Y-nya negatif. Jadi X dikurang Y. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Sama dengan 0. Jadi X dikurang Y tambah 1 sama dengan 0. Ini nggak harus X duluan baru Y ya. Boleh terbalik. Kalau terbalik berarti gimana? Negatif Y tambah X tambah 1 sama dengan 0. Bebas. Oke, kemudian yang ketiga. Di sini ada persamaan garis yang melalui titik A, yaitu A, 0 dan melalui titik B, 0, B. Maka rumusnya menjadi AX tambah BY sama dengan A kali B. Di sini juga kakak nggak bikin soal ya. Jadi anggap aja di soal itu diketahui titik 1,2. A, 0 berarti di sini harus 0. Jadi misalnya diketahui pada soal garis tersebut melalui titik 2,0 dan 0, B, 0, terserah angkanya berapa, misalnya 0,3. Nah, jadi bedanya apa? Ini yang ketiga bentuknya juga melalui dua titik. Yang tadi kedua juga melalui dua titik. Nah, jadi bedanya di sini, Dek. Dia sama-sama melalui dua titik, tapi kalau di soal nomor 2 bentuk kedua itu semua titiknya tidak 0. Tapi kalau di bentuk nomor 3 ini dia kedua titiknya mengandung angka 0. Jadi yang ini A-nya ada angkanya dan pasangannya 0. Kalau ini di depannya 0, kemudian di belakangnya ada angkanya seperti itu. Maka kakak contohkan kayak gini. Ini kan rumusnya apa? A sama dengan A, 0 dan B 0, B. Berarti kita dapat nilai A-nya 2, B-nya 3. Di buku yang lain bisa saja simbolnya beda. Nah, maka katanya kalau ada melalui dua titik seperti ini dan kedua titik itu berpasangan dengan 0, maka rumus persamaannya menjadi ini. AX tambah BY sama dengan A kali B. Maka A-nya berapa? A-nya 2, jadi 2. Di sini AY, BX. Maka 2, X-nya 2, Y-nya 2Y seperti itu. B-nya 3, pasangannya X. Sama dengan
A kali B, A-nya 2, B-nya 3. 2 kali 3, maka menjadi 2Y tambah 3X sama dengan 6. Atau mau digabungkan 2Y tambah 3X dikurang 6 sama dengan 0. Oke, di sini kakak keliru. Ini Y, ini X ya. Nah, atau saya tuliskan lagi di sini deh. AY tambah BX sama dengan A kali B. Oke, jadi persamaan garis lurus yang melalui titik 2,0 dan 0,3 adalah 2Y tambah 3X dikurang 6 sama dengan 0. Kemudian di sini kita coba latihan 1 untuk bab ini. Jadi di sini nomor 1 itu dia hanya menanyakan seperti ini. Dari persamaan-persamaan berikut, manakah yang merupakan persamaan garis lurus? Oke. Nah, jadi garis lurus itu pangkat tertingginya adalah 1. Garis lurus pangkat tertingginya adalah 1. Tertinggi adalah 1. Mau dia variabel X, variabel Y, variabel Z, terserah, yang pasti X, Y, dan Z-nya itu memiliki pangkat tertingginya 1. Contohnya nih, yang A, Y sama dengan 5X. Pangkat tuh yang di atas kecil gini kan. Jadi misalnya Y kuadrat. Nah, berarti ini dia memiliki pangkat 2. Tapi kalau Y aja berarti di sini sebenarnya dia punya pangkat 1 tapi tidak ditulis. Maka di sini yang A, Y pangkat 1 sebenarnya sama dengan 5. X-nya juga nih nggak ada angka di atasnya, berarti itu pangkat 1. Y sama dengan 5X tambah 2. Karena semua variabel Y dan X-nya pangkat 1, maka ini merupakan garis lurus. Kemudian yang B. Nah, yang B nih kita lihat X-nya pangkat 1 sih memang, tapi Y-nya nih terlihat pangkat 1, tapi dia letaknya di bawah. Ini kan bentuk pecahan, X-nya di atas benar pangkat 1, tapi Y-nya di bawah. Jadi Y ini bukan pangkat 1, tapi pangkat negatif 1, karena dia letaknya di bawah. Nah, karena dia pangkat negatif 1, berarti ini bukan persamaan garis lurus. Kemudian yang C, kita lihat X dan Y-nya benar ya, sama-sama di atas semua dan sama-sama pangkat 1, berarti ini persamaan garis lurus. Kemudian ini D, X dan Y-nya nih sama-sama pangkat 1 dan tidak ada yang letaknya di bawah. Letaknya di bawah itu kayak gini tadi, Nadek. Dia berupa pecahan dan dia merupakan penyebut, maka itu pangkatnya negatif 1. Kalau ini kan bukan, ini pecahan tapi X-nya di pembilang, letaknya di atas, berarti ini pangkat 1. Dan ini di samping, maka dua-duanya sama-sama dianggap pangkat 1, berarti ini merupakan persamaan garis lurus. Kemudian ini X, 3X tambah 12 sama dengan 0. Pangkat X-nya 1. Tapi gimana Kak? Nggak ada Y-nya. Boleh nggak? Boleh. Yang penting apapun variabelnya dia berpangkat 1. Maka ini juga persamaan garis lurus. Nah, kemudian ini gimana nih? 4X dikurang XY. Ini nggak boleh ada kembar kayak gini, nggak boleh. Berarti ini bukan persamaan garis lurus. Kemudian yang G, 6X dikurang 5Y. X dan Y sama-sama pangkat 1, berarti ini persamaan garis lurus. Nah, kalau ini jelas nih, X-nya ada di bawah nih kan, bentuknya pecahan, X-nya ada di bawah, berarti X-nya ini pangkatnya negatif 1, berarti ini bukan. Maka yang merupakan persamaan garis lurus adalah A, C, D, E, dan G, seperti itu. Nih, A, C, D, E, dan G. Kemudian nomor 2, gambarlah persamaan garis berikut dengan membuat tabel. Nah, jadi ini kakak sudah bikin tabelnya. Di sini X, ini Y. Di sini kakak sudah ambil X-nya itu negatif 1, 0, 1, dan 2. Boleh angka selain ini, tapi di sini kakak mau ngambilnya negatif 1, 0, 1, dan 2. Maka di sini kan ada persamaan nih, dia bilang Y sama dengan 2X. Kalau pertama X-nya kakak ganti negatif 1, maka Y-nya menjadi
Y-nya menjadi 2 kali negatif 1, yaitu negatif 2. Berarti di sini nilainya negatif 2. Kemudian yang kedua, X-nya kakak ganti 0, maka Y sama dengan 2X. Y sama dengan 2 kali 0. 2 kali 0, 0. Berarti di sini 0. Kemudian X-nya kakak ganti 1, maka Y sama dengan 2X. Dan Y sama dengan 2 kali 1. 2 kali 1 sama dengan 2. Ya, ini pertama, ini kedua, ini ketiga. 2 kali 1 2, berarti di sini nilai Y-nya 2. Dan keempat, kakak ambil X-nya 2, maka Y sama dengan 2X dan Y sama dengan 2 kali 2. Y sama dengan 4, maka di sini 4. Nah, ini berarti kita dapat titik koordinat ya. Cara melihatnya ke bawah seperti ini ya. Jadi ini negatif 1, negatif 2, 0,0, 1,2, 2,4. Pertama kita cari dulu titik negatif 1, negatif 2. X-nya negatif 1, Y-nya negatif 2. Kenapa ya? Nih, X-nya negatif 1, Y-nya negatif 2. Berarti di sini kakak panjangkan dulu supaya Y-nya sampai negatif 2. Kenapa sih? Nih, Y-nya negatif 1, negatif 2. Oke. Titiknya negatif 1, negatif 2. X-nya negatif 1, Y-nya negatif 2. Berarti kalau kita tarik garis putus-putus, pakai pulpen aja. Nih, kalau kita tarik garis putus-putus, dia titiknya di sini. Kemudian titik keduanya 0,0. 0,0 di mana? 0,0 tepat di tengah sini. Kemudian yang ketiga 1,2. Nih, yang ketiga 1,2. X-nya 1, Y-nya 2. 1,2 berarti di sini ya. Nih, 1,2. Dan terakhir 2,4. 2,4 berarti X-nya 2, Y-nya 4. Berarti di sini. Nah, kita sudah dapat nih 4 titik koordinat, tinggal dihubungkan deh. Tarik sebuah garis yang melalui keempat titik tersebut. Maka inilah gambar garis dengan persamaan Y sama dengan 2X. Kemudian yang B, Y sama dengan 2/3X tambah 2. Di sini kakak ambil nilai X-nya negatif 3, 0, 3, dan 6. Boleh angka lain ya, boleh angka lain. Pertama nih, kan persamaannya 2/3X tambah 2. Yang pertama kakak ganti X-nya negatif 3. Jadi 2/3 kali negatif 3 tambah 2. Negatif 3 bagi negatif 3 kan negatif 1 nih. Negatif 1 kali 2, negatif 2. Negatif 2 ditambah 2, 0. Maka di sini Y-nya 0. Kemudian yang kedua, 2/3 X-nya diganti 0. Tambah 2. 2/3 kali 0, 0. 0 tambah 2, 2. Jadi di sini Y-nya 2. Kemudian X-nya kita ganti 3. 2/3 kali 3 tambah 2. 3 bagi 3, 1. 1 kali 2, 2. 2 tambah 2, 4. Y 4-nya sama dengan 2/3. X-nya diganti 6. Tambah 2. Berarti 6 bagi 3. 6 bagi 3, 2. 2 kali 2, 4. 4 tambah 2, 6. Berarti sini 6. Ini tadi berapa? 4. Oke, kita dapat lagi 4
titik koordinat negatif 3,0, 0,2, 3,4, dan 6,6. Negatif 3,0, X-nya negatif 3, Y-nya 0, berarti titiknya di sini. Kemudian 0,2, X-nya 0, Y-nya 2. Maka titiknya di sini. Terus itu 3,4, X-nya 3, Y-nya 4. Y-nya 4, berarti di sini ya. Oke. Kemudian terakhir 6,6. X-nya 6, Y-nya 6. Titiknya di sini. Maka kita sudah dapat 4 buah titik, tinggal dihubungkan dengan sebuah garis. Jadi tinggal dibuat garis yang melalui 4 titik tersebut. Maka ini adalah gambar garis lurus dari persamaan Y sama dengan 2/3X ditambah 2. Oke. Nah, jadi untuk video kali ini sekian dulu. Silakan Rara pahami, nggak usah terburu-buru, jadi lebih fokus ke materi bab sebelumnya aja. Tapi kita tetap harus lanjut karena untuk les sendiri membahas bab relasi dan fungsi sudah selesai. Jadi kakak lanjut bab selanjutnya, tapi Rara tetap kakak harapkan lebih fokus ke ulangan untuk minggu depan ya. Nah, jadi ini silakan ditonton dulu, dicatat dan dipahami. Kalau ada yang nggak dimengerti, tanyakan ya dek. Oke, kakak akhir dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.